Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang penasaran apakah boleh orang yang sedang berpuasa tapi pacaran. Apakah puasanya batal? Nah, sebelumnya mari kita ketahui terlebih dahulu apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Dalam kitab Fathul Qorib ada 8 perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah sampainya atau masuknya sesuatu kepada lubang tubuh kita dengan sengaja. Yang kedua adalah mengobati dengan cara memasukkan obat atau benda lain ke dalam salah satu dua jalan, kubul atau dubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Apabila muntahnya tidak disengaja, misalkan tiba-tiba muntah, maka itu tidak apa-apa, asalkan air muntahnya tidak tertelan kembali. Yang keempat adalah melakukan hubungan seksual dengan sengaja. Dalam hal ini ada ketentuan khusus. Seorang tidak hanya batal puasanya, akan tetapi dia harus membayar kafarat atau denda atas perbuatannya. Yang kelima, keluarnya mani atau sperma akibat bersentuhannya kulit. Misalkan melakukan onani atau sebab bersentuhannya dengan kulit lawan jenis walaupun tidak melakukan hubungan seksual. Nah, apabila keluarnya mani atau sperma ini dengan mimpi basah atau ikhtilam, maka puasanya tetap dianggap sah. Yang keenam adalah haid atau nifas bagi perempuan yang sedang melakukan ibadah saum atau puasa. Yang ketujuh adalah junun atau gila saat melakukan ibadah puasa. Dan yang kedelapan adalah murtad atau keluar dari agama Islam saat melakukan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 8 perkara yang bisa membatalkan kita dalam berpuasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmah. Kita umat Islam berburu supaya bisa mendapatkan berkah dan rahmat di bulan Ramadan. Akan tetapi mendapatkannya juga butuh ikhtiar yang sungguh-sungguh, sehingga kita termasuk hamba Allah yang muttaqin atau bertakwa. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, permasalahan pacaran ini memang terlihat sepele, tetapi jangan sampai hal sepele ini kita bisa terjebak dalam sesuatu yang bisa membahayakan kita, dan kita tidak mendapatkan rahmah dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Memang 8 perkara yang membatalkan itu sama sekali tidak menyebutkan adanya pacaran. Akan tetapi mari kita perhatikan dengan betul. Lantas bagaimana ya orang yang puasa tapi dia pacaran? Sebenarnya pacaran itu apa sih? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacar artinya teman lawan jenis yang tetap, yang memiliki hubungan cinta kasih, atau pacar adalah seorang kekasih. Nah, pacaran termasuk kata kerjanya. Berarti pacaran itu sendiri adalah berkaitan dengan cinta. Ada 2 orang yang saling jatuh cinta dan menjalin kasih. Nah, berarti apakah kita boleh jatuh cinta dan menjalin kasih dengan seorang? Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan satu bab khusus tentang cinta. Di dalamnya menjelaskan tentang apa saja itu cinta, hakikat cinta, dalil-dalil cinta, sebab-sebab cinta, bahkan siapa yang layak dicinta. Tentu saja saya tidak akan membahas satu bab full tentang cinta kitab Ihya Ulumuddin ini. Akan tetapi ada hal yang perlu kita cermati bersama-sama. Dalam kitab tersebut Imam Ghazali menjelaskan bahwa hidup harus dilandaskan dengan cinta. Begitupun agama Islam. Banyak sekali orang yang menyebut agama Islam termasuk agama cinta. Di mana di dalam agama Islam ada kedamaian dan juga kebahagiaan. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang cinta. Begitupun dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan salah satu hadisnya cinta dikaitkan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 165. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaitannya iman dengan cinta. Saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Qala, Rasulullah menjawab, "Ayyakunallah wa rasuluh ahabbak ilaika mimma siwahuma." Hadis riwayat Ahmad. Iman adalah apabila Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Ternyata dengan cinta seorang bisa mendapat atau menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu cinta? Imam Ghazali menjelaskan bahwa al-habbul ibaratun an mailit tib'i ila syai'in muladdi. Cinta adalah ungkapan ketertarikan watak terhadap sesuatu yang dianggap lezat. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 296. Maksudnya adalah cinta itu adalah ketika kita berada di dekatnya kita merasa tenang, kita merasa nyaman, dan kita merasa bahagia. Itulah cinta. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang berhak kita cintai? Menurut Imam Ghazali, tidak ada yang berhak kita cintai, tidak ada yang layak kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kita mencintai Allah juga seharusnya kita mencintai Rasulullah SAW. Kita juga mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang bertakwa, juga mencintai para kekasih Allah. Karena apa? Karena Imam Ghazali menambahkan, bi anna mahbubal mahbub mahbubun, wa rasulal mahbubi mahbubun, wa mahbul mahbubi mahbubun. Karena sesuatu yang dicintai kekasih, maka seperti kekasih. Utusan kekasih adalah seperti kekasih, dan para pecinta kekasih adalah seperti kekasih. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 301. Jadi, siapa yang layak kita cintai? Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini adalah saat yang tepat untuk kita meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebenarnya jatuh cinta itu boleh, halal. Apalagi ketika kita jatuh cinta pada seseorang yang mencintai Allah dan membuat kita dekat dengan Allah. Nah, yang tidak boleh adalah maksiat, di mana kita mencintai seseorang justru malah membuat kita jauh dari Allah. Jadi,
Bukan hanya saat puasa saja ya. Kapanpun kalau pacaran malah membuat kita jauh dari Allah, apalagi malah jadi ajang kemaksiatan, maka itu tidak boleh. Apalagi saat berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atasi. Betapa banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Talango yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Masih mau pacaran di bulan puasa? Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Talango yang saya sayangi. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk belajar di dalam taman surga spesial Ramadan bertabur pahala dalam kajian Kurma SMP Negeri 1 Talango. Wallahu yarhamuna birrahmati tamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.